Jadi Nabi, kita caranya lagi nih Bu. Pertama itu jelas salah, tapi tetap Nabi tidak mau membuka aib orang itu dekat orang ramai. Yang salah diperbaiki. Person orang itu diperbaiki, di kesalahannya diperbaiki, pelakunya tidak dipermalukan. Tidak disebut ini si fulan sudah saya beri dia rezeki, ditunjuk untuk memungut zakat, ternyata dia menyeleweng. Tidak seperti itu Nabi vulgar. Nabi ingin umat tahu jangan berbuat seperti ini. Yang orangnya tetap dijaga. Nabi itu kesalahan diperbaiki, pelakunya tidak dipermalukan. Begitu caranya Nabi bersikap terhadap aib. Orang lain tetap bisa mengambil pelajaran. Siapa pelakunya? Karena bisa saja perbuatan seperti ini akan berulang tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Waktu itu memang ini pelakunya, tapi besok beda lagi. Kita fokus kepada pelakunya atau pada perbuatannya. Maka Nabi inginnya kesalahan seperti itu tidak terulang lagi, tapi pelaku yang ada tidak dipermalukan, sehingga orang tetap bisa mengambil pelajaran. Nah, itu yang penting. Sekarang enggak Bu Ibu, dibuka mana ya, tapi orang enggak mau belajar di situ dah. Lama-lama orang-orang korupsi ditangkap, dipamer-pamerkan. Nama dia tiap hari jo. Berarti ada yang salah kan di situ. Ya kan? Nah, berarti pendidikan tentang korupsi ini harusnya bukan hanya waktu ditangkap lalu dipamerkan, bukan hanya itu. Berarti harus masuk ke prinsip dasarnya sebenarnya. Bagaimana bahayanya harta-harta yang haram itu seperti apa. Nah, gitu dia. Ya kan? Itu contoh. Ada orang, umpamanya di sini contoh yang kedua. Orang yang minum khamar. Bukan didiamkan Ibu-ibu. Tetap kalau dia minum khamar ya dihukum. Iya kan? Hukum tetap dijalankan, dicambuk umpamanya atau didera. Tetap dilakukan. Tapi ketika ada orang yang mencacinya, ketika ada orang yang melaknatnya, artinya dia membenci orangnya nih Bu. Ini beda ya. Kita kalau ada kemaksiatan, yang kita tidak suka itu kemaksiatannya, bukan orangnya. Ya kan? Ini orangnya dilaknat. Jadi ketika peminum khamar itu dihukum secara agama, berarti hukuman yang diperlakukan di situ adalah hukum Allah. Ya kan? Nah, sekarang dicela dia. Dihardik dia. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya kan? Kenapa dilarang? Dia walaupun peminum, dia pernah, jangan-jangan ibu-ibu, orang ini dulu sebelum Islam kan di Makkah Madinah itu minum khamar itu seperti apa ya? Minum teh, minum kopi lah, kebiasaan seperti itu. Ya kan? Lalu ketika dia melakukan dihukum. Makanya yang kasus yang kemarin itu di resto di mana itu? Di satu, saya nggak tahu apa diskotik atau memang kafe gitu. Ketika ditampilkan orang yang hafal surat Ad-Duha, lalu diberi hadiah miras. Nah, gitu, minuman keras. Nah, siapa yang hafal surat Ad-Duha gitu? Datanglah, dibacalah buat duha. Setelah hafal diberi minuman keras. Ya kan? Itu sedang viral sekarang. Ya kan? Sudah viral. MUI pusat itu sudah melaporkan, ya kan, ke kepolisian. Ya kan? Orang yang seperti ini bisa karena mereka terbawa arus pada waktu itu. Biasanya mungkin disuruh siapa yang bisa nyanyi, siapa yang bisa tampilkan ini. Mungkin nampak di situ ada orang yang, ya orang Islam lah kan.
Ada yang hafal hayal, apa di setting, wallahu alam kan? Nah, itulah tugas polisi. Apakah ini di setting seperti itu untuk untuk menjatuhkan, membuli atau menghina Islam, atau spontan saja pada waktu itu? Ah, itulah tugas, ya kan? Bisa saja spontan mereka melakukan itu, bisa juga by design kan? Ah, itu tugas polisi. Nah, itu dihukum, Bu. Artinya dituntut dia. Tapi tidak perlu harus dicaci maki dan segala macam, enggak penting. Ya kan? Biarlah itu. Seperti Rasulullah juga begitu. Hukum ditegakkan, orangnya dihukum, tapi ketika ada orang yang mencelanya, justru Nabi menegur. Ya kan? Apa kata Nabi di sini? La ta'anu, jangan kamu laknat dia. Ya kan? Fa wallahi, demi Allah, ma'alimtu, apa yang saya ketahui tentang orang tersebut, kecuali annahu yuhibbullah wa rasul. Dia masih bersyahadat. Jadi kalau dia orang Islam, nah kesalahannya dihukum, jangan dilaknat dia, jangan dibully lah bahasa sekarangnya kan, dicela, ya kan? Apalagi kalau dia sudah minta maaf. Jadi kalau hukum ditegakkan, kehormatannya dan keimanannya dijaga, karena dia masih orang. Mana tahu dia khilaf, dia karena terbawa suasana pada waktu itu, tiba-tiba setan membisikan. Aduh, nak yang hafal Quran di sekolah, coba tanya, hei pengunjung, nah, kan begitu ya, kayak di atas pentas itu kan setan banyak betul yang pengaruhi kan. Nah, yang tidak patut dibicarakan dia betul tuh. Ada yang hafal Al-Quran enggak? Nah, juga sorak-sorak tuh, Bu. Bu pernah cari? Aduh, angkat tangan, hafal, gitu. Ayo sini, naik. Nah, apa suratnya? Wadduha. Udah dibaca Wadduha. Yang ada di situ miras. Karena mungkin tidak ada kopi di situ kan? Ah, udahlah, ini hadiah buat kamu. Apa tahu? Ya kan? Hal-hal yang seperti itu. Selama dia masih mencintai Allah dan Rasul, dia kan belum keluar Islam dengan berbuat yang seperti itu. Cukup yang kesalahannya dihukum, kehormatannya, imannya dijaga. Nah, bagaimana kira-kira Islam tampilannya, Bu? Itu makanya kita jangan dibiarkan gitu. Tetap saja dia dihukum, tapi harga dirinya, ya kehormatannya dengan kesalahannya itu jangan menjadi bertimpuk-timpuk kesalahannya. Yang targetnya sebenarnya kalau dia terlanjur bersalah kan harusnya dia berhenti berbuat salah, kan itu yang targetnya. Maka cukup diberi hukuman sesuai dengan hukuman Allah. Ini yang kita cari, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita terhadap satu kesalahan. Karena ibu-ibu, jangankan mereka, kita kan juga punya kesalahan ini kan. Ya, kalau tidak ada kesalahan tuh wajah tidak berdosa namanya tuh. Ya enggak. Wajah tanpa dosa namanya tuh. Iya kan? Oke, itu kasus bagaimana Rasul menampilkan terhadap, ya nanti kalau ada orang bersalah ya bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu. Ya kan, jangan sampai membenci, mengucilkan segala macam. Yang hukum serahkan kepada orang yang menghukum. Ya kan? Oke, ini menarik kasusnya. Kisah Ma'is dengan wanita Gamadia. Ketika dia datang mengakui perbuatan zina yang dia lakukan. Justru Nabi berusaha menghindarkan dia dari pengakuan itu, Bu. Datang orang, ya Rasulullah celaka saya berzinah ya Nabi. Tapi Nabi tidak langsung menyikapi pernyataannya itu, dipalingkan dulu. Dipalingkan itu apa maksudnya? Kata Nabi, mungkin engkau hanya menciumnya saja. Enggak ya Rasulullah. Atau kamu menyentuhnya saja. Enggak ya Rasulullah. Dialihkan dulu. Jangan langsung diterima. Apalagi kita tidak tahu menahu, orang bercerita, langsung dimakan saja berita saja kan.
si Anu berselingkuh. Hai, baru tahu Mbak. Nabi enggak, dia ngaku kepada Nabi, ya Rasulullah, saya celaka ya Rasul, saya berzina katanya. Apa kata Nabi? Ya kan? Ya, qala lahu la'alaka, bukankah engkau hanya menciumnya saja? Enggak ya Rasul. Lah, atau kamu menyentuhnya saja kan? Enggak. Atau kamu memandangnya saja? Enggak. Malah ada riwayat lain menyatakan begini. Ada orang ngaku kepada Nabi, dipastikan dulu kamu sehat. Iya kan? Jangan-jangan mereka yang ngaku kan orang stres kan? Dipastikan dulu, begitu menjaga kehormatan dia. Kita dapat informasi enggak ada lewat tanya cik lah langsung diserap. Baru tahu mah, model itu perangainya yo. Onde. Ini iya kan? Apakah engkau junun? Bahasa lainnya majnun. Gila, artinya gangguan jiwa. Lah katanya. Lalu tanyakan, asaribta khamar? Habis minum khamar nak? Kan maksudnya itu, lain dah siap minum berjago. Lain dah mabuknya gitu. Enggak ya Rasulullah. Apa artinya Bu? Ketika ada orang yang mengaku berbuat salah pun, Nabi mencek dulu. Ya kan? Baru dia betul-betul. Nanti akan ada pertanyaannya begini. Apakah engkau benar-benar telah menyebut dia? Terakhir tuh pertanyaan yang seperti itu. To the point, kalau itu berarti dia tidak hanya melihat, tidak hanya mencium, tidak hanya memandangnya, tidak pula dalam keadaan mabuk, tidak pula dalam keadaan gila. Baru ditanyakan betul-betul kamu melakukan itu. Iya. Disinilah letaknya bahwa dia dirajam, diperintahkan agar dirajam, tapi dijaga dulu. Tidak langsung-langsungnya seperti itu. Jadi keputusan itu baru diberikan kalau benar betul meyakinkan. Itu proses yang terjadi. Sampai ditanyakan dia waras atau tidak. Atau jangan-jangan habis mabuk kan? Cuti bosnya risiko kan? Ya, dia ngaku ini, tahu gitu. Kita kan kemarin udah kita bahas tuh. Sesuatu yang kita beritakan ternyata tidak benar. Menarik itu kan susah, Bu. Seperti mengumpulkan bulu ayam yang sudah menyebar kemana-mana, kemudian kita kumpul satu-satu. Kan sulit tuh. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu.